Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Sofian dari Teknik Elektro 18 dengan NIM 221181086. Di sini saya akan mereview kembali materi yang telah diberikan oleh dosen saya dengan materi multiplexing dan digital transmission. Multiplexing merupakan penggabungan beberapa sinyal informasi untuk dapat ditransmisikan melalui satu saluran transmisi. Multiplexing ini terbagi menjadi dua, yaitu FDM dan TDM. Untuk FDM yaitu Frequency Division Multiping dan TDM Time Division Multiping. Untuk FDM ini sistem komunikasinya berbentuk analog dan ditransmisikan pada waktu dan frekuensi yang berbeda. Yang kedua yaitu TDM. Untuk TDM ini bentuk komunikasinya yaitu digital. Beberapa sinyal inputnya ini merupakan deretan bit dan ditransmisikan melalui satu saluran dengan metode bit. Selanjutnya yaitu sistem penyambungan. Dalam sistem penyambungan ini, exchange dan switching dalam perusahaan komunikasi dikenal sebagai komponen. Selain itu juga sebagai sentral yang melakukan proses hubungan antara dua pelanggan telepon dengan yang lain sehingga dapat berbicara satu sama lain. Dalam switching ini memiliki beberapa syarat, yaitu yang pertama menghubungkan satu saluran, yang kedua memutuskan beberapa transmisi, dan yang ketiga yaitu mencegah panggilan baru untuk masuk saat transmisi sedang digunakan. Selain itu juga ada beberapa kemampuan dasarnya, yaitu seperti switching untuk menghubungkan, yang kedua numbering yaitu berfungsi untuk memberikan informasi adanya panggilan, kemudian signaling yaitu memberikan identitas bahwa adanya panggilan. Yang selanjutnya yaitu elemen exchange, terdiri dari beberapa poin. Yang pertama adalah elemen exchange terdiri dari beberapa poin, yaitu yang pertama cross point metric, yang kedua signaling, dan yang ketiga kontrol. Cross point metric ini berfungsi untuk menerima pelanggan pemanggil dan mengecek status pelanggan yang dipanggil. Signaling berfungsi untuk menentukan saluran mana yang akan dihubungkan. Yang ketiga yaitu kontrol. Kontrol ini berfungsi untuk melakukan hubungan atau melakukan penghubungan antara pemanggil dan yang dipanggil. Yang selanjutnya yaitu unit penyambungan pada telepon. Yang pertama yaitu LIC atau Line Interface Circuit. Line Interface Circuit ini merupakan antar muka antar saluran pelanggan dengan sentral yang berfungsi untuk menerima indikasi dan melakukan panggilan. Yang selanjutnya yaitu unit penyambungan sentral pada telepon. Yang pertama ada LIC atau Line Interface Circuit, merupakan antar muka antar saluran pelanggan dengan sentral yang berfungsi untuk mengindikasi pesawat pemanggil dan menyiapkan peralatan sentral untuk melakukan panggilan tersebut. Yang kedua yaitu konsentrator. Konsentrator ini merupakan jaringan saklar yang berfungsi untuk mengkonsentrasikan saluran, di mana jumlah outletnya lebih sedikit daripada inletnya. Yang ketiga yaitu grup selektor. Grup selektor ini merupakan jumlah saklar yang inlet dan outletnya sama banyak,
juga mempunyai fungsi untuk mengidentifikasi informasi yang dikirimkan agar sesuai dengan nomor yang dituju. Yang keempat yaitu expander. Expander ini merupakan suatu jaringan saklar yang menyebarkan saluran dari saluran yang sedikit ke saluran yang lebih banyak, di mana jumlah outletnya lebih banyak daripada inletnya. Yang kelima yaitu junction. Junction ini merupakan penghubung antar expander dengan grup selektor. Kemudian yang selanjutnya itu evolusi. Evolusi terbagi menjadi 2 poin, yaitu manual switching dan automatic switching. Untuk automatic switching yaitu terbagi menjadi 2 juga, yaitu yang pertama analog electronica mechanical switching dan yang kedua digital electronica switching. Untuk analog electronical switching ini terbagi menjadi beberapa proses, yaitu ada 3. Yang pertama step by step, yang kedua crossbar, yang ketiga command control, yang ketiga command control storage. Dari ketiga proses itu, di digital electronic switching juga mempunyai 2 proses, yaitu circuit switch dan packet switch. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu jaringan akses. Jaringan akses ini merupakan penghubung antar CPE dengan core network. Kemudian yang selanjutnya yaitu jaringan akses. Jaringan akses ini merupakan penghubung antara CPE dengan core network yang berfungsi menyalurkan informasi antar data. Jaringan akses tetap. Jaringan akses tetap ini selanjutnya yaitu jaringan akses tetap adalah jaringan untuk menghubungkan terminal CPE yang tidak berpindah-pindah atau tetap. Kemudian untuk struktur dalam akses jaringan terbagi menjadi 2, yaitu MDF dan DP. MDF itu sendiri adalah main distribusi frame dan DP itu distribusi point. Kemudian untuk yang terakhir yaitu jaringan akses tembaga. Jaringan akses dari sentral ke pelanggan dengan menggunakan kabel tembaganya sebagai media aksesnya. Untuk jar lokat itu berfungsi untuk konfigurasi. Kemudian jaringan catu daya tidak langsung dikasih ke pelanggan, di mana pelanggan mendapat catuan dari DP melalui RK atau rumah kabel. Sekian yang bisa saya jelaskan, mohon maaf banyak salah. Mungkin sekian materi yang bisa saya review, mohon maaf bila banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.